Oke, ya gimana Kak? Ya, udah, Pip. Oke, udah ya. Oke, tunggu bentar ya, Kak. Iya, Sebentar ya. udah. Bentar ya tadi. Oke, bentar. Oke, udah dah. Oke, oke. Jadi untuk pertanyaan Oke. pertama itu, hmm, oh ya, oke. Eh, apakah kakak bisa menceritakan sejarah dari kos ini, Kak? Dan sudah berapa lama kakak apa membantu di kos ini? Kosnya ini berdiri 2013 Kak. 2013. 2013 kosnya ini 2012 ini dari 2010 sampai 2010 2011 itu kemudian 2013 sekitar bulan Februari baru berdiri. Hmm, oke, oke. Kakak udah berapa lama, Kak, ngelola kos ini, Kak? Mm-mm. Ya, Sudah berapa lama ngelola kos ini, Kak? kenapa? Sudah berapa lama ngelola kos ini, Kak? Kalau Ngurus gitu, Kak. dari 2013 Kak. 2013. Oke, oke, oke. Iya, Oke, Pak. udah 12 tahun. Oke, oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Mhm. eh, kakak biasa ngelakuin apa aja, Kak, di kos ini, Kak? Bagian apa aja yang kakak lakuin? Sebagai pengelolanya itu aku administrasi, pengecekan pembayaran, penagihan, marketing juga, komplainan juga. Hmm, oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman saya yang tanya. Ya, boleh. Halo, Putra? Ya, Tunggu bentar, ya, Kak. oke. Bentar, kok video gue error? Putra? Eh, se- sebentar. Nah, yaudah, Kak. Untuk pertanyaan tiga, saya lanjutin lah. Sebenarnya teman saya belum bisa. Oke, nomor tiga. Kakak biasanya ketemu tantangan apa aja, Kak, di kos ini, Kak? Kenapa? Tantangan apa aja yang sering kakak temui di Kenapa? kos ini? Tantangan, tantangan. Tantangannya nggak ada ya, karena emang udah terbiasa di bidang ini, jadi kayak nggak ada tantangan aja, Kak. Udah terbiasa lah ya artinya ya. Oke, oke. Kayak ngalir aja. Karena sebelumnya, Hah? Sinyal. Permisi, Kak, sepertinya sinyal kakak kepotong, Kak, tadi. Hmm. Lah, masa? Di gua itu loh. eh, Sama loh. Lah, kok bisa beda? loh, Oh ya, Allah, Kak, Allah, Kak. Jadi apa tadi, Kak, nomor tiga tadi, Kak? kalau tantangan sih nggak ada ya, karena emang udah terbiasa di bidang ini. Mm-mm. Terus sebelum di sini pun saya juga udah di apartemen Glove. Oh. Jadi udah terbiasa sih kalau tantangan namanya kerjaan ya kayak gitu. Menurut kakak, untuk itu apa sering nggak apa misalkan apa orang nggak bayar gitu?
Kalau di kalau dari 2013 ya sampai sekarang saya mengurus di sini, paling ada beberapa anak aja sih Kak yang nakal kayak bayar kos kelas, susah ditagih, kayak gitu-gitu. Bisa dihitung dengan jari sih. Hmm, oke Tapi di oke. sini, tapi di sini untuk saat ini aja cuma ada satu orang doang sih yang sulit untuk ditagihnya. Selebihnya dari 79 orang, 79 kamar, cuma satu orang aja yang bermasalah, yang susah ditagih kosnya. Kayak gitu. Hmm, oke oke. Selebihnya oke, aman. Oke, untuk sekarang teman saya yang nanya. Boleh. Halo. Halo Kak, maaf Kak. Jadi aku yang nanya aja soal temanku masih bermasalah jaringannya. Ah, Oke Kak, jadi untuk pertanyaan keempat ini, bagaimana sih cara Kakak itu untuk mencatat siapa aja yang udah dan yang belum bayar kosan setiap bulannya? kita pakainya itu ya, nyatetnya itu aku pakai Microsoft Excel Mhm. untuk data laporannya. Terus untuk cek pembayarannya itu kita pakai Klik BCA, Kak. Nah Kak, sebenarnya ini untuk mensinkronisasikannya itu agak ribet nggak sih Kak? Enggak sih, aman. Berarti aman Karena ya? udah bertahun-tahun ya di bidang ini. Jadi overall aman semua sih, Kak. Jadi untuk pencatatan itu masih menggunakan Excel sama MyBC berarti ya Kak? Iya, betul. Kita pakai Klik BCA. Oke. Nah, Kak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah sering ada penghuni yang telat atau lupa bayar, Kak? Dan biasanya itu gimana cara Kakak buat ngingetin mereka? Aku itu setiap akhir bulan aku share ke semua anak kos untuk penagihan pembayarannya. Kayak gitu. Hmm, Setiap akhir bulan tuh aku selalu follow up untuk pembayaran bulan selanjutnya. Kalau untuk anak kos yang nakal, nggak ada sih. Paling kayak cuman satu dua orang yang bandel gitu loh, kayak telat-telat kayak gitu. Selebihnya nggak taat semua sih. itu sebenarnya bikin repot nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Bikin repot, dibilang bikin repot, bukan bikin repot ya. Agak memperlambat pekerjaan aja. Tadinya laporan sudah beres dengan jadwalnya, deadline-nya hari ini harusnya udah beres karena yang belum bayar. Jadi ketunda kayak gitu aja sih Kak. Hmm, oke, Kak. Kayak Nah, ini gitu. untuk pertanyaan berikutnya, Kak. Nah, kalau misalkan Mm. ada pengumuman penting gitu, uh, misalkan Kakak tuh mau ngumumin di grup, tapi ya gitu nggak, maaf, Kak, maaf. Uh, mi- ya, Kalau Jadi untuk pertanyaan berikutnya, gimana sih cara Kakak tuh biasanya ngebagiin informasi penting, misalkan kayak pemadaman listrik atau aturan baru, atau kayak kebersihan yang disampaikan ke penghuni baru atau ke penghuni yang udah lama? kalau itu kita WhatsApp ya, WhatsApp pribadi, sama ada Mbak yang ketok-ketok per kamar, Kak. Kalau untuk WhatsApp grup itu anak kos pada nggak mau karena apa namanya, mungkin kan privasi juga ya, nomor handphone dan lain-lain. Takut ada yang iseng gitu loh, Hmm. ngain. Apalagi kalau yang cewek ya, dia lebih sensitif banget kan, Hmm. kayak gitu. Berarti tuh diumumin itu masih kayak door to door gitu ya, Kak? Karena nggak ada grup. Chat pribadi, Kak. Chat Hmm. pribadi sama door to door, Hmm. kayak gitu. Oke, Kak. Itu Karena mungkin. dari awal aku mau bikin WhatsApp grup, anak kos pada nggak setuju, Kak. Karena ya itu nomor telepon kan pribadi ya. Namanya anak kos kan ada yang iseng, ada yang enggak. Jadi anak kos keberatan kalau kayak gitu. Hmm. Jadi privasi ya, Kak? Mm-mm, betul. Kita harus kita harus juga menjaga privasi dia juga kan. Maksudnya kayak pendapatnya dia, kayak gitu. Hmm. Kayak gitu sih, Kak. Ya, itu mungkin untuk pertanyaan dari Kak mungkin akan dilanjutkan oleh temanku. Boleh. Halo, Ya, halo. halo. Ya, Oke, halo. saya akan nanya pertanyaan selanjutnya. Eh, Boleh. Biasanya kalau ada penghuni baru masuk, mereka ada nanya kayak untuk lokasi-lokasi sekitar nggak? Misalnya tempat makan atau kebutuhan lainnya. Palingan pertanyaannya itu jauh tidak dari kampus, terus transportasi, terus mall terdekat, kayak gitu-gitu sih, Kak.
Nanya itu aja. Berarti mereka sering nanya ya kalau orang baru biasanya. Iya, betul. Orang baru biasanya pada nanya seperti itu. Pertamanya sih pasti jarak ya antara kos sama kampus itu berapa menit kalau ditempuh jalan kaki, terus berapa jauh kayak gitu sih. Terus selanjutnya eh, gimana keamanannya, terus peraturannya, terus jarak dari sini transportasinya gimana, terus mau terdekatnya di mana gitu sih, Kak. Kayak gitu-gitu Oke. aja. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada anak kos yang ada keadaan darurat, misalnya mereka tiba-tiba sakit atau yang lainnya, itu biasanya kakak nanganinya gimana? Biasanya kan anak kos sakit itu kita dapat laporan ya dari Mbak ya. Dari Mbak dulu, dari security dulu, kadang dari orang tuanya ngelepon langsung ke saya. Nanti misalkan harus dibawa ke rumah sakit, kita bantu bawa ke rumah sakit. Untuk saat ini yang sudah sering berjalan sih, anak kos minta bantuin sama kita untuk kayak ke klinik atau ke IGD rumah sakit, kayak gitu. Ibarat kasarnya kita membantu pelayanan anak kos kita gitu sih. Oh, jadi kalau ada masalah, Mbak biasanya ngebantuin gitu ya? Ya betul, aku bisa nge-backupin kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya akan ditanyain oleh kelompok saya. Boleh. Halo Kak. Nah, jadi Ya, untuk pertanyaan berikutnya, gimana mhm. sih cara Kakak itu menangani kasus barang hilang yang terjadi di kosan gitu? Kalau untuk barang hilang sih di sini sampai saat ini ya Kak, dari 2013 sampai saat ini tuh untuk barang hilang cuman paling di kulkas bersama ya, kayak gitu. Itu kita sudah memasangkan CCTV sih Kak di dapur yang ada kulkas bersamanya itu. Selebihnya, Alhamdulillah Kak, sampai saat ini tidak ada kayak kehilangan sepatu atau apa gitu nggak ada. Paling cuman ada kendalanya di hilang di kulkas bersama aja kayak gitu. Dan itu pun hanya kayak minuman kayak teh kotak gitu loh, kayak teh botol gitu aja sih. Kayak gitu. Kalau misalkan kayak barang gitu nggak pernah ada ya Kak. Barang Kalau alhamdulillah ada nggak ada kayak satu. barang hilang gitu prosedurnya biasanya gimana? Tapi ada prosedurnya Prosedur. nggak Kak? Kalau untuk saat ini sih untuk prosedurnya pasti kalau ada kesalahan dari kita pasti kita bertanggung jawab untuk mengganti rugi dong. Kayak gitu Kak. Jadi kita Hmm. harus lihat dulu sih akar akar permasalahannya tuh hilangnya gimana gimana. Tapi untuk dari 2013 sampai detik ini, alhamdulillah sih Kak tidak ada kayak kehilangan yang lain-lain gitu sih, kayak sepatu atau apa. Kalau pernah sih baju pun namanya kita laundry barang ya, ada yang sering ketukar atau gimana. Kalau misalkan ada yang hilang, Mbak yang bertanggung jawab sih Kak, nanti kita ganti rugi. Tapi kadang anak kos juga memaklumi sih kayak gitu. Pasti kita Hmm. nyari Oke oke baik baik. solusinya sih. Pasti kita nyari solusinya bareng-bareng Hmm. gitu. Oke Kak. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir Kak, nah apakah pos Kakak itu menyediakan layanan tambahan seperti pemesanan pemesanan air galon atau mungkin peminjaman barang atau parkir atau pembersihan kamar gitu? Nah, Kita biasanya tuh, untuk parkir kita free ya. hmm, Untuk penghuni kita ada parkir motor, untuk mobil kita tidak menyediakan karena kita tidak punya lapak parkir mobil. Terus kita sudah apa sih namanya kasih free pembersihan kamar 1 minggu sekali. Kalau untuk galon itu kita bantu kasih kontaknya aja kayak gitu. ada nggak sih Kak, misalkan untuk yang pembersihan kamar yang seminggu sekali gitu Kak. Jadi tuh misalkan Mm. ada yang minta nambah kuota gitu Kak, misalkan 2 kali dalam seminggu gitu, atau misalkan kamarnya berantakan banget gitu, terus dia tuh pengen minta dibersihin gitu. Itu gimana Kak? Bisa nggak? Bisa, selagi masih ada kuota, selagi tidak banyak list yang bersihin kamar, itu masih bisa kok. Dan Apalagi ini sih Kak, kita nggak gimana ya, kita nggak hitung-hitungan sih Kak. Kamu baru seminggu gini-gini enggak. Selagi masih ada kuota, ya mbaknya bisa, itu kita kerjain kayak gitu. eh, dan biasanya tuh gimana Kak kalau misalkan penghuni tuh mau minta layanan itu?
Ini udah free Kak. Kalau untuk pembersihan kamar kita kan udah free ya. Nanti balik lagi, kadangnya aku dengar dari Mbak, kadang ada yang ngasih tip, Hmm. ada yang enggak. Tapi kan itu emang udah fasilitas dari kita. Kayak gitu. Berarti itu kalau misalkan penghuni kamar itu udah otomatis ya Kak. Berarti itu nggak harus penghuni yang minta gitu karena itu emang udah otomatis setiap minggu. Tadinya awalnya aku list lantai 1 sampai lantai 5. Tapi ada anak kos kan yang mau nitip kunci, ada juga anak kos yang tidak mau nitip kunci. Nah, itu kan jadi bikin acak-acakan jadwal kami, kayak gitu. Nah, jadi untuk saat ini mereka yang minta kita kerjain, kayak gitu, Kak. Karena sebagian besar di kos kami untuk bersihin kamar itu dia nitip kunci, Kak, ke kami. Hmm. Kayak Oke. gitu sih. Ada anak kos juga yang nakal lah, misalkan Kak mau dibersihin nggak kamarnya? Enggak Mbak, saya bersihin sendiri gitu kan. Oh ya udah oke. Tapi nanti orang tuanya datang nih, bermain berkunjung ke kosan, orang tuanya komplain ini. Nah, itu kan yang disalahin dari pihak kita kan, disalahin kosannya gini gini gini. Padahal kan yang namanya di dalam kamar kan kita nggak tahu bentuk kamar anaknya gimana, apa ada yang rusak atau enggak kan kita nggak tahu kalau anaknya nggak bilang. Kadang kita kesalahannya di situ aja sih Kak. Kayak gitu. Ya Kak, mungkin untuk pertanyaan segitu aja Kak dari kelompok kami. Mungkin teman-teman mau ada yang nambahin Kak? Oke deh Kak, karena nggak ada. Jadi makasih ya Kak udah mau jadi apa namanya narasumber kita untuk tugas kita. Ya, oke. Ya, makasih ya Kak. Oh ya, Makasih, Kak. ya sama-sama. Cok gimana? Sabar, sabar belum gue nih. Sabar.